Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah kita kembali berjumpa dalam kesempatan ini. Insyaallah bahasan kita kali ini tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini insyaallah. Ikuti video ini sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Zulhijjah tentu saja kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang luar biasa. Sayang sekali untuk kita lewatkan. Bulan ini terutama pada 10 hari pertamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kesempatan kita untuk meraih pahala. Secara khusus insyaallah nanti kami akan membahas keutamaan atau fadilah di bulan Zulhijjah ini. Dan dalam kesempatan ini kita yang ingin berkurban maka penting untuk mengetahui hal-hal mendasar terkait ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam." Beliau mengatakan di dalam hadis ini, tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah ini. Nah, apalagi kita melaksanakan ibadah kurban yang memang memiliki keutamaan yang luar biasa, bahkan pahalanya melebihi daripada pahala sedekah yang biasa kita lakukan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan ibadah kurban dalam setiap tahunnya. Karenanya Rasulullah mengatakan dalam hadis menegaskan betapa ibadah ini sebagaimana hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, apalagi jika kita memiliki kemampuan dan keluasan rezeki untuk melaksanakannya, maka jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, kemampuan ekonomi, ya, tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan mendekati musalla kami. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan betapa sangat dianjurkannya kita melaksanakan ibadah kurban ini. Apalagi kalau memang kita nyata-nyata memiliki kemampuan atau keluasan rizki untuk itu. Terkait keutamaan ibadah kurban, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azfaliha wa anna ad-dam la yaqa min Allahi bimakanin qabla an yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan." Hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah dan ayam tasyrik, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Nanti pada hari kiamat hewan kurban tersebut akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi lengkap, ya, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, semuanya lengkap. Dan pahala dari kurban yang kita lakukan itu sudah sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah pada saat menyembelih itu menyentuh tanah. Artinya sangat cepat sekali ibadah kurban tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala bagi kita di sisinya. Maka beliau mengatakan pada akhir hadis ini, fatibu biha nafsan. Maka jangan sampai kita tidak menghiasi diri kita, tidak memperbagus diri kita dengan ibadah kurban ini. Nah, itu salah satu keutamaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita ingin melaksanakan ibadah kurban, karena ini adalah ibadah yang sudah ada syariat dan ketentuannya, berarti kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Yang pertama adalah yang penting untuk kita ketahui terkait hewan kurban. Nah, jadi hewan kurbannya adalah yang masuk kategori bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak seperti unta, sapi atau lembu, domba, juga kambing. Selain daripada hewan-hewan tersebut, maka dia tidak boleh dijadikan hewan kurban. Walaupun kita punya ayam, punya bebek senilai dengan nilai hewan kurban, tapi dia tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua,
Yang harus kita perhatikan adalah umur atau usia hewan kurban tersebut harus memasuki syaratnya. Jangan sampai kita mengambil hewan kurban atau menyembelih hewan kurban yang dia belum cukup umur, maka itu tidak sah hukumnya. Contohnya misalnya kalau kita ingin yang dikurbankan adalah hewan unta, berarti dia sudah berusia 5 tahun masuk usia ke-6. Kalau ingin sapi atau lembu, maka dia sudah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau hewan yang kita pilih adalah domba atau biri-biri, maka dia sudah berusia 1 tahun paling tidak. Dan kalau yang kita pilih adalah kambing biasa selain yang bukan domba ya, kambing, maka dia sudah berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Kemudian ketentuan berikutnya adalah penyembelihan hewan kurban waktunya. Nah, ini sudah kita maklumi, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah serta hari-hari tasyrik. Selanjutnya yang harus diperhatikan dari hewan kurban dan harus betul-betul dipastikan hewan tersebut tidak dalam kondisi cacat, seperti misalnya matanya buta atau kakinya pincang, atau memang hewan tersebut sudah jelas-jelas sakit atau terlalu kurus. Nah, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak sah kalau kita jadikan hewan kurban. Sedangkan kalau sekedar tanduknya patah, maka ini dalam mazhab Asy-Syafi'i masih diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tapi kalau yang terpotong atau putus adalah telinganya, maka kalau telinga yang terkena seperti itu putus misalnya atau ya terpotong, itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasan kali ini yang kita sampaikan adalah tentang keutamaan dan nilai dari ibadah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala serta syarat-syarat hewan kurbannya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya simak terus, kita akan menyajikan masih banyak hal terkait ibadah kurban ini yang penting untuk kita ketahui demi menunjang semakin baiknya kita dalam beramal ibadah dan menjalankan amalan-amalan tersebut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.